Perkenalkan, nama saya Andi Horesala Sabila dengan NIM PH714-203-241-004 dari jurusan Teknologi Radit Remedi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata baku dalam berbahasa Indonesia. Kata baku biasanya sering digunakan dalam kalimat resmi atau ragam bahasa standar, baik dalam tulisan maupun lisan. Selain itu, kata baku pada bahasa Indonesia ini memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama, kata baku digunakan dalam konteks resmi, baik secara lisan maupun tulisan, seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, kearaman ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya. Yang kedua, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia mengatur penggunaan istilah baku baik dalam tulisan maupun lisan. Yang ketiga, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek predikat dan objek secara jelas dengan lengkap dan baik dalam tulisan maupun lisan. Selanjutnya, bagaimana awal mula terbentuknya kata baku? Kata baku dalam bahasa Indonesia pada awalnya merupakan kata yang terdapat dalam bahasa-bahasa daerah. Kata-kata ini kemudian disederhanakan sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Kemudian, pemerintah Indonesia merumuskan kata-kata ini dalam bentuk baku dan mengadopsi kata-kata dari berbagai bahasa asing, baik itu bahasa Melayu, Belanda, Jerman, Portugis, dan Inggris. Sebagian besar kata yang digunakan saat ini telah disesuaikan dengan morfologi atau bentuk dan sintaksis atau ungkapan yang wajar dalam bahasa Indonesia. Hal ini memastikan bahwa komunikasi menjadi lebih lancar dan memiliki struktur yang sangat penting saat berbicara atau menulis dengan orang lain dalam berbahasa Indonesia. Mengapa kata baku itu penting? Penggunaan kata baku memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal komunikasi formal. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Dalam menulis dokumen resmi seperti lamaran pekerjaan, penggunaan kata baku menunjukkan keseriusan dan kemampuan berbahasa yang baik, sehingga meningkatkan kepercayaan pembaca. Yang kedua, kata baku memiliki makna yang lebih spesifik dan telah disepakati secara umum. Dengan kata lain, kata baku membantu menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, mencerminkan pendidikan dan profesionalisme. Kemampuan menggunakan kata baku menunjukkan bahwa seseorang memahami kaidah bahasa yang benar, yang seringkali menjadi penilaian terhadap tingkat pendidikan profesionalisme seseorang. Yang terakhir, melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Dengan menggunakan kata baku, kita berkontribusi pada pelestarian bahasa sebagai warisan budaya. Selanjutnya ada ciri bahasa baku. Yang pertama, menggunakan kaidah tata bahasa normatif secara konsisten. Yang kedua, memakai kata baku yang umum dan tidak kedaerahan. Yang ketiga, mengikuti ejaan resmi. Yang keempat, menggunakan lafal baku bebas dari daerah-daerah. Yang terakhir, bagaimana cara membiasakan penggunaan kata baku? Yang pertama itu dengan mempelajari KBBI. KBBI adalah acuan resmi yang dapat diandalkan untuk mengetahui bentuk baku sebuah kata. Akses KBBI secara daring atau cetak untuk memeriksa kata yang sering diragukan. Yang kedua, berlatih menulis formal. Cobalah menulis surat resmi esai atau artikel menggunakan kata baku. Latihan ini akan membantu membangun kebiasaan yang baik. Yang ketiga, perhatikan media resmi. Perhatikan bagaimana kata-kata digunakan media resmi seperti berita, artikel pemerintah, atau dokumen akademik. Yang terakhir, membaca buku sastra. Buku sastra berbahasa Indonesia sering menggunakan kata baku dalam pengungkapannya. Membaca karya sastra dapat memperkaya kosakata dan memahami konteks penggunaan kata.